Nah, selamat malam teman-teman semua dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, Bapak Dr. Fajar Setiawan, SPD, MPD. Hari ini saya Azizah Laila Fitria dengan NIM 2023111501 dan rekan saya Selvita Tiasa Fitri dengan NIM 2023111508 Seringkali akan kita hanya fokus mempresentasikan pada nilai analisis mengenai rata-rata konsep atau ukuran pusat data. simpangan, dispersi, Namun, dan variansi rata-rata dalam saja tidak statistika. cukup. Nah, Kita tujuan butuh ukuran dari simpangan untuk melihat kita penyebaran mempresentasikan data. ini untuk Dispersi memahami seberapa memberitahu jauh sih kita data sejauh kita mana data berbicara tersebut mengenai lari dari keragamannya. pusatnya. Sedangkan variansi adalah cara kita mengukur rata-rata kuadrat dari jarak setiap data ke nilai rata-ratanya. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya ya. Sederhananya, ukuran simpangan itu menggambarkan tingkat ketidakseragaman atau heterogenitas data. Contoh yang paling sering kita temui adalah rentang atau jarak nilai tertinggi ke terendah, simpangan rata-rata, dan yang paling akurat adalah simpangan baku. Konsep dispersi ini sangat penting. Semakin besar nilai dispersinya, artinya data kita semakin heterogen atau tersebar. Alat ukurnya beragam, mulai dari yang sederhana seperti range hingga yang lebih kompleks seperti simpangan kuartil dan standar deviasi. Nah, sedangkan variansi sendiri itu fokus pada kuadrat selisih data terhadap rata-rata aritmetikanya. Jika variansinya besar, berarti data sangat bervariasi. Nah, sedangkan jika kecil atau mendekati nol, berarti data kita cenderung seragam atau homogen. Kita bisa dibilang dekat dengan rata-rata. Nah, kenapa sih variansi harus dikuadratkan? Karena jika tidak dikuadratkan, total simpangan positif dan negatif akan saling menghilangkan atau hasilnya nol. Penguadratan agar semua nilai simpangan menjadi positif sehingga bisa diukur rata-ratanya. Untuk standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansi. Mengapa sih ini penting? Nah, karena variansi hasilnya dalam bentuk kuadrat, teman-teman. Standar deviasi mengembalikannya ke satuan asli data sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Oke, biar kita semua nggak bingung ya, sama istilah banyak-banyak istilah ya dari tadi ya. Coba kita tarik benang merahnya, semua ini bermula atau diawali dari simpangan, yaitu selisih dasar antara satu data dengan rata-ratanya. Tapi karena kita ingin melihat gambaran besar dari seluruh kelompok data, kita menggunakan variansi yang merupakan rata-rata dari kuadrat simpangan tersebut. Nah, karena variansinya hasilnya berupa nilai kuadrat yang terkadang sulit dibayangkan secara logis, kita turunkan lagi menjadi simpangan baku dengan cara mengakarkannya. Nah, jadi kesimpulannya, simpangan, variansi, dan simpangan baku adalah alat-alat spesifik yang kita gunakan untuk mengukur dalam statistika, yaitu dispersi atau tingkat penyebaran data. Oke, kita masuk ke contoh ya. Misal kita punya data nilai 60-90 dengan rata-rata 74. Dari sini kita temukan variansinya adalah 104 dan standar deviasinya sekitar 10,2. Interpretasinya, rata-rata menyimpang nilai siswa dari nilai pusat adalah sebesar 10,2. Nah, untuk sebagai penutup dari presentasi kami, ada 3 poin utama yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita pahami. Yang pertama, ukuran simpangan adalah kunci bagi kita untuk menganalisis seberapa bervariasi data yang kita miliki. Tanpa ukuran simpangan, kita hanya bisa melihat rata-rata yang bisa jadi menipu. Yang kedua, dispersi memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana data kita menyebar dari pusatnya. Dan yang ketiga atau terakhir, dalam praktek penelitian atau dunia kerja nanti, variasi dan standar deviasi adalah yang paling umum dan yang paling bisa digunakan untuk mengukur resiko atau stabilitas suatu data. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.